Dari Menara Imperium Kuningan, Jakarta 94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Dan barengan kita Viko Patinasarani juga Tony Tamrin di sini, You Lovers di Cruising With You. Kita nggak sendirian karena seperti biasa kalau hari Selasa kita tuh bakal kehadiran ibu kos pastinya. Bukan dari ibu-ibu bakal. doyan bisnis. Bukan bakal, udah. Udah ya, udah ada gitu kan. Teman-teman dari ibu-ibu doyan bisnis Ya. pasti ada pentolannya, Bo. Ibu kosnya. ini pakar-pakarnya nih. Ember. Pakar makan tanaman sepertinya ya. Bukan, pagar itu, Jo. Oh, tapi kita oke. juga pengen ngingetin buat You Lovers juga langsung ikutan gabung bareng kita. Karena seperti biasa juga kita bakalan bagi-bagi hadiah juga buat You Lovers. Dan kali ini kita punya member card sebanyak 5 dari Aurora Net Shop One. Oh, apa itu? Keunggulannya mau tahu apa aja kalau misalkan You Lovers punya member card dari Aurora. Itu yang jelas You Lovers bisa ngedapetin yang namanya diskon untuk semua produk majalah Aurora. Dan pastinya kalau ngomongin soal belanja ya kan, belanja dengan menggunakan member card Aurora itu akan ngedapetin diskon 10-20%. Dan kartu member card ini juga bisa jadikan tambahan untuk diskon di tempat kayak kopi tiam, mau karaoke juga bisa. Pokoknya banyak banget deh fungsinya, manfaatnya. Jangan salah loh. Kalau misalnya mendapatkan penawaran platinum kartu kredit Aurora juga bisa dipakai belanja di seluruh dunia. Jadi bukan cuman lokal aja. Dan global. nih, buat villa yang pengen nginep juga bisa. Villa. Itu kalau lo ojek villa ya kan. Yang jelas kalau You Lovers pengen dapat, stay tune terus. Apalagi sekarang ini kita langsung akan ngobrol sama teman-teman ibu-ibu doyan bisnis. Kita ucapkan selamat sore dulu buat Ibu Kos. Apa kabar Ibu Kos? Baik, alhamdulillah. Iya. Bisa diceritakan anak-anak kosnya siapa lagi hari ini? Saya jadi malu, ini anak kosnya ada yang senior banget gitu ya, sebelah sana. Waduh, yang pojok senior. Yang pasti, Senyumannya mematikan ya sepertinya. yang pasti sebenarnya ibu kos nih bawa anak-anak kos yang sekaligus untuk reuni ceritanya. Oh, oke. Jadi ada metamorfosis nih di sini. Kalau dulu nih di sebelah saya nih Mbak Mira Syahid, saya taunya beliau ini adalah founder dari komunitas emak blogger. Nah, sekarang sudah bermetamorfosa menjadi seorang pebisnis juga. Wow, gitu. Nanti pasti perkenalannya akan lebih heboh karena udah biasa juga dia ngomong. Cerewet gitu maksudnya. Terus yang sebelah sana ada Mbak Isna. Saya tuh tahu dia itu waktu profesinya masih jadi editor kerja. Sekarang sudah punya bisnis yang keren gitu. Makanya saya ajak untuk sharing dengan ibu-ibu. Kok bisa dia memulai bisnis yang beda banget sama profesinya yang lama. Kalau yang sebelahnya Mbak Isna ini agak takut saya. Kenapa? Udah senior? Senior banget. Jadi sebenarnya mungkin nggak gimana caranya memulai bisnis dari nol diceritakan dari Bunda Maslin, tapi Bunda Maslin ngasih tahu ke kita yang semua memulai dari nol karena Bunda Maslin ini adalah salah satu pebisnis di bidang fashion dan sudah berkecimpung belasan tahun dan pokoknya keren banget deh. Nanti perkenalannya biarin anak-anak kos saja deh yang kenalan. Langsung masing-masing ya. Iya benar. Sekarang Kalau kalau apa? nggak, kalau ngomongin soal senior pasti kita penasaran gitu loh. Senior ini sejauh apa gitu kan? Karena kita di sini juga pengen ngobrol. Kalau udah ngobrolin mulai yang namanya bisnis dari nol dan kalau sudah disebut sebagai senior berarti makan garamnya tuh udah banyak banget. Oke, from zero to hero. From 0 to 100, nolnya udah banyak, nggak terhitung, unlimited kayaknya. Bunda Maslin ya? Yes. Oke. Dari from zero to hero dan katanya nolnya banyak. Udah berapa nolnya di deposito? Anting mah kalungnya udah kelihatan. Yes. Belum lagi jamnya ya. Nol udah kelihatan. Luar biasa. Oke ya, saya mau cerita dikit ya. Udah pasti itu pengalaman pahit itu banyak. Tapi jangan lihat pahitnya. Sekarang enaknya yang harus dilihat ya. Cakep. Oke. Pahitnya itu itu biasanya yang pertama awal-awal orang pasti sepelekan dan ragukan kita. Ya, tapi kuncinya justru makin orang ragukan kita, di situ kita harus makin semangat. Itu dipecut gitu ya? Yes.
Oke. Kalau dipecut sih masih biasa, Mas. Tapi biasanya hatinya yang dipecut. Bisa luka di hati dong itu. Pasti dong. Tetap nggak jauh-jauh dari hati ya, Bo. Terus. Nah, bener. tapi ya itu siapa aja yang memulai bisnis itu beda ya. Kalau misalnya dia memang turunan ya orang tuanya. Kalau saya mulainya itu memang dari nol banget. Ya dimana awalnya aku tuh pekerja awalnya ya. Terus saya kan pribumi ya. Kita pribumi ini kan nggak mudah seperti mereka ya. Kita itu orang feodal yang biasanya pasti biasanya orang Tionghoa nih. Yang bisa kita nggak waduh betul itu saya lalui sangat susah. Nah kita pribumi biasanya selalu menilai apa yang di luar. Mereka nggak pernah lihat isi otak kita. Padahal kita nggak lebih bodoh dari orang-orang yang katanya yang udah sukses dari awalnya ya. Nah tapi ini saya sarankan peluang itu sama siapa aja ada. Karena apa? Saya punya satu tips. Mereka punya mata dua, kita juga punya mata dua. Sama-sama makan nasi juga. Sama makan nasi, sama-sama juga keluarnya kan. Menghirup udara. Itu nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak sama-sama keluar. Makanya sama-sama keluar. Sama-sama keluar jadi duit juga, Mas. Gitu. Kirain sama-sama plung gitu. Ya kemudian itu nggak lama ya. Saya kasih tipsnya aja. Biasanya orang ketika meremehkan kita itu udah biasa di mana-mana, tapi itu buat jadi dorongan buat kita harus sukses. Sukses kenapa? Biasa kalau kita nggak pernah merasakan sakit, kita nggak akan pernah merasakan enaknya jadi pemenang. Yes. Luar biasa. Jadi pemenang harus ngerasain sakit dulu. Yes, Akhirnya sudah menjadi pemenang. Udah pasti. Apa yang sudah dijalanin? Udah pasti sekarang ini gini ya. Sekarang mau kemana aja udah ada duit, ya. Mau nginep di mana aja ada, tinggal pilih aja. Ya. Bukan kita yang mencari duit, tapi duit yang nyari kita. Tentu ya, tidur aja duitnya nambah terus, ya. Enaknya, enaknya kalau udah berhasil nggak perlu keluar duit, orang yang nawarin ke kita, free semuanya. Oke, nah kalau Bunda Maslin sendiri bisnisnya di apa nih, bidang apa? Oke, nah saya awalnya bisnis saya di dunia fashion. Kenapa fashion? Ya fashion tuh nggak pernah mati. Nah dan produk perempuan. Kenapa produk perempuan? Ya karena perempuan itu nggak hitung-hitungan kalau udah hatinya kesentuh. Cucok itu paling benar. Bagus tuh. Keluar bisa langsung keluar ya, apapun jadi ya Bun ya. Jadi benar. Penting hatinya harus disentuh. Terus ya, kenang. Jadi paling enak bisnis perempuan. Ya. Bisnis perempuan. Tutup yang Surabaya. Surabaya itu iya. lain. Oh beda ya. Bisnis laki-laki. Yang Surabaya laki-laki itu Mbak. Ya kalau itu jangan ya. Itu jangan sampai ditolak ya Mas ya. Itu tempat lu dulu tuh Viko. Oh gitu ya. Ini pelanggannya. Pantesan kurus. Ya. Jadi panjang. Lanjut. Perempuan. Nah, bisnis fashion ini ya ini terbuka buat ibu-ibu, mbak-mbak ya yang masih single juga ya. Jangan sampai, karena dunia fashion itu dunia yang sangat luas. Ya, dunia yang sangat luas ya. Dari kakinya perempuan, dari kutek sampai kepala itu bisa jadi duit. Benar, dari ujung sampai ujung. Yes. Malah ada yang bilang katanya perempuan itu adalah kaum yang gampang dibodoh-bodohin, dalam arti tanda kutip dibodohin ya. Bisa dibujuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi itu. ingat, tanpa perempuan dunia nggak berwarna. Emang cuman pewarna aja. Bukan. Jadi perempuan juga yang bikin pewarna ya jadinya. Dari business woman kenapa jadi era Kartini ya, Bu? Era Kartini yang modern ini. Seperti ini. Oke, nah kalau fashionnya sendiri, fashion yang kayak gimana? Nah, oke ya. Nah saya pakai itu kita harus cerdas ya lihat produk ya. Kenapa saya awalin dengan tas? Sebab tas itu tidak membutuhkan size. Ya, jadi kalau jualan bara yang nggak ada size-nya, enak bener. Oh gitu, tuh kan? Tapi ada harganya kali Bun. Ada. Ada harganya ya. Oke, itu ibu anak kos kita yang pertama yang senior banget. Ngalahin ibu kosnya. Kalau bu kos emang harus kayak gitu, down to earth aja bu kos. Iya baiklah kalau yang begitu. Kalau anak menjulang kan bu kos juga senang kan. Iya betul. Minimal dapat baju, dapat tas, gitu. Dapat majalah tadi kan? Dapat majalah. Sekarang anak kos yang kedua yang katanya terkenal cerewet. Kita buktikan kecerewetannya gimana, coba. Halo. Aku udah rame sendiri. Itu bukan cerewet, ganjen. Beda. Betty lah. Betty.
Kalau Mbak Mira sendiri gimana? Mbak Mira Syahid ya? Ya, nama saya Mira. Hello, Mira speaking here. Founder kumpulan Mak blogger. Mak blogger. Iya. Udah pernah dengar belum? Pasti udah lah ya. Sepertinya udah. Udah. Oke. Apa ya tadi? Awal mulanya. Awal mula. Oke, sebetulnya gini. Basically kan saya ini memang blogger ya. Awalnya dari 2009 saya ngeblog gitu kan. Kemudian dalam perjalanannya blogger itu kan pesat banget perkembangannya gitu kan. Kalau dulu nulis di blog itu cuma ya udah nulis aja gitu. Nah, sekarang itu kan sudah macam-macam, ada yang dapat job review dari blog, ada yang dapat apa-apa segala macam. Nah, akhirnya karena saya lihat memang dunia blogsphere ini memang pesat sekali perkembangannya. Kemudian saya juga tergabung di salah satu komunitas pebisnis dan saya juga melihat pasar yang seperti tadi kakak Meslin, kakak Bunda pasar perempuan itu sebetulnya banyak banget gitu kan, dari atas sampai bawah bisa digarap. Nah, akhirnya iya ya, gue udah dari 2009 online terus gitu kan. Kemudian pasarnya perempuan di kumpulan Ma Blogger juga kan sebetulnya perempuan semua teman-teman. Ini aku sebetulnya udah punya pasar gitu loh. Kok kenapa enggak dijadiin peluang aja gitu supaya bisa nambahin buat shopping gitu kan ya. Nah, akhirnya dari situ berangkat, ya udah deh cobain nih. Belum lama juga sebetulnya ini, akhirnya ya udah cobain. Kebetulan konsenku sekarang masih di fashion jilbab kerudung gitu kan, Mira Online Store. Ya udah dari situ jalan. Alhamdulillah sih dari minggu pertama udah sold out malah ya pembelajaran pertama. Iya, tepuk tangan dong, biasa banget. Oke, udah jadi cheerleader barusan. Iya gitu, jadi alhamdulillah. Jadi dari situ juga passionku udah mulai ketemu. Oh ya, seneng ya gitu loh. Meskipun ibaratnya belum terlalu digitnya sebanyak kakak Meslin tadi, tapi di sini kalau misalnya dari yang kecil itu tadi, karena beliau juga mulai dari awal banget, dari nol banget. Saya juga nggak ada kayak 7 turunan gitu kan. Saya juga mulai dari nol banget. Jadi ketika ada yang 1 laku, 2 laku, sampai 5, 10 dan yang menyenangkan ya, menyenangkan banget, yang udah ya ini kayaknya nih dunia gue nih gitu kan. Kalau laku bilangnya dunia gue ya, Bu. Kalau nggak laku dunia lain ya. Nggak boleh gitu. Kamu lucu banget sih. Oh iya. Dan akhirnya founder ini juga, kamu juga adalah owner dari Mira Online Store. Mira Online Store. Ya. Berawal dari nama brandnya. Berawal dari blogging ini. Iya, jadi sebetulnya ya itu tadi, karena saya seorang blogger gitu kan, saya lihat pasarnya, kemudian komunitas emak blogger sendiri pasarnya perempuan. Ya udah, daripada pasarnya diambil orang, kenapa enggak sih Mir? Ya udah coba aja gitu kan. Daftar dong. Gitu. Oke. Lanjut, kita masih ada Mbak Isna. Mbak lagi, Bu. Kalau Bunda Isna sendiri, Bunda Isna ini bisnisnya sosial media strategik. Ini boleh diceritain tentang apa sih sosial media strategik? Ya, jadi sosial media strategi ini kita tuh kan nih para pebisnis, ibu-ibu yang berbisnis ataupun korporat biasanya sekarang tuh lagi in banget di sosial media, branding lewat sosial media, promosi lewat sosial media. Nah, jadi bisnis saya ini ingin membantu para bisnis lain, korporat lain yang mau memasarkan produk atau event lewat sosial media seperti Facebook atau Twitter, gitu. Oke, nah itu sampai ke eventnya juga nggak dibuatin juga? Jadi kalau saya pribadi jadi lebih ke Facebook, karena kan yang merajai sosial media itu sekarang Facebook. Jadi di Facebook ini kita optimasi misalnya fanpage-nya. Nanti kita misalnya dia mau nambahin likers atau misalnya dia mau ngiklan, jadi kita bisa lewat jasa saya gitu. Macam-macam. Berarti bisa berkonsultasi gitu ya? Bisa, insya Allah bisa. Oke. Konsultan juga berarti ya, Bo? Luar biasa ya. Oke, dan harga teman. Ya. Jangan kalau ngomongin harga teman nanti kita bahas ya. Kalau udah ngomong temen tuh emang temen tuh suka bahaya kadang ya. Kalau udah bicara Jadi teman-teman bisnis ya. Betul. Jangan bisnis, jangan teman dan bisnis, akhirnya ya gitu teman jadiin bisnis. UFM 94,7